Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bunda. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita sama-sama baca doa ya. Yuk semuanya. Semoga dengan bacaan tadi kita pada hari ini berjalan lancar ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Siapa yang tahu kabarnya? Apa sakit? Apa kemana? Sakit. Ya, semoga cepat sehat ya teman kita yang sakit. Amin. Bunda tanya pelajaran minggu lalu masih ingat kah? Pelajaran minggu lalu tentang rukun Islam. Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama? Terus? Rukun Islam itu ada 5. Ya, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang toharo, ya, toharo. Ya, adapun pelajaran kita hari ini yaitu tentang toharo. Tujuan pelajaran hari ini yaitu menganalisis dan memahami tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Kriteria tujuan pembelajaran kita yaitu dapat menjelaskan pengertian toharo, hadas, najis, pembagian najis dan membersihkannya serta macam-macam toharo. Yang pertama tentang pengertian toharo. Toharo berasal dari bahasa Arab artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah toharo yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang disyariatkan. Ya. Selanjutnya tentang pengertian hadas. Ya. Hadas dari bahasa Arab artinya kotoran atau tidak suci. Sedangkan menurut istilah hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Ya. Kemudian tentang pengertian najis. Ya. Najis itu berasal dari bahasa Arab artinya sama, kotoran. Ya. Sama dengan hadas tadi. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu benda kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf. Ya. Sekarang putar videonya ya, lihat ke depan ya. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau muhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasito.
Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughaladz. Najis ringan. Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Tadi kita sudah melihat videonya kan? Sudah. Video tadi tentang isinya tentang macam-macam najis. Najis itu terbagi 3. Yang pertama najis mughaladz atau najis berat. Najis berat itu contohnya tadi tentang air liur anjing. Ya. Dan cara mensucikannya, pertama kita bersihkan dengan tanah dicampur air, kemudian dibersihkan dengan air sampai bersih. Ya. Yang kedua tentang najis mukhafafah, yaitu tentang najis ringan. Najis ringan itu contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali ASI atau air susu ibu. Ya. Cara mensucikannya dengan memercikan air, ya, kepada bagian yang terkena najis, ya. Kemudian yang ketiga tentang najis mutawassithah atau najis sedang. Najis sedang itu contohnya seperti tadi lihat di videonya, ada kotoran hewan, ya, kemudian ada nanah atau darah atau bercak, ya. Cara membersihkannya yaitu dengan membersihkan pada bagian yang terkena najis, ya. Nah, selanjutnya tentang macam-macam toharo, ya. Macam-macam toharo itu ada 4. Yang pertama mandi, ya. Yang kedua wudu. Yang ketiga tayamum. Yang keempat istinja, ya. Setelah melihat video tadi, sekarang Bunda mau tanya, ya. Masih ingat nggak tentang najis? Masih ingat nggak? Najis itu terbagi berapa? 3. Ya, yang pertama coba Nadifa. Najis apa yang pertama? Najis apa yang pertama? Najis mukhafafah atau najis ringan, ya. Yang kedua tadi najis mughaladz. Najis mughaladz itu apa najisnya? Najis berat, ya. Yang ketiga tadi ada najis mutawassithah atau najis sedang, ya. Sekarang Bunda bagi kita kerjakan secara diskusi, ya, bagi 2 kelompok. Yang ini kelompok A, yang ini kelompok B, ya.
silakan maju ke orang dari kelompok A. Ya, silakan maju kelompok A. 4 orang dulu. Ya. Sekarang mulanya. Sebutkan macam-macam toharo. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya. Terima kasih kelompok A. Silakan duduk lagi. Sekarang yang kelompok B. Silakan maju 4 orang. Kelompok B. Oke, silakan maju depan. Ayo, kelompok B. Nah, kelompok B, udah tanya. Sebutkan macam-macam toharo. Yang pertama. Yang pertama. Wudu. Yang kedua. Iya. Silakan kelompok B. Ya, ini tadi sudah kita diskusi ya. Sudah paham semua anak-anak muda? Pelajaran kita hari ini tentang toharo sudah paham semua? Ya, baiklah anak-anak bunda. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu sebagai generasi terus kita harus menjaga kebersihan bersama badan, pakaian, tempat tinggal dan benda-benda lain ya agar kita bisa menerapkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian, kita ucapkan dulu semuanya ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita lanjutkan lagi pelajaran kita minggu depan tentang tata cara toharo. Ya, minggu depan kita lanjutkan. Untuk tugas di rumah, nah bunda kasih tugas di rumah ya. Kerjakan soal yang ada di bukunya. Dari nomor 1 sampai 10 ya. Minggu depan kita kumpulkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.